Pernah nggak sih, ada ngerasa capek banget, stres, dan kayaknya udah kewalahan sama kerjaan? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan di diri Anda, melainkan di sistem kerjanya itu sendiri? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana kerja berlebihan itu udah jadi semacam krisis kesehatan, dan yang paling penting, gimana cara kita memperbaikinya. Ini kata-kata dari Kate Lindemann. Dia seorang pengacara sukses loh, tapi dia kena serangan jantung gara-gara stres kerja. Kisahnya ini bukan cuma satu dua kasus, ini tuh kayak alarm kenceng banget buat kita semua soal harga yang harus dibayar dari budaya kerja kita sekarang. Stres itu numpuk terus bertahun-tahun sampai akhirnya badannya hancur. 120.000. Ini bukan sekedar angka statistik loh, ini jumlah nyawa. Ini adalah jumlah kematian dini di Amerika Serikat setiap tahun yang ada hubungannya sama stres kerja. Angkanya bahkan lebih tinggi dari kematian karena diabetes atau Alzheimer. Jadi cerita personal Kate tadi itu cuma puncak gunung es dari krisis kesehatan nasional yang jauh lebih besar dan seringkali kita nggak lihat. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih masalah ini bisa jadi epidemi? Kok bisa separah ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana sistem kerja kita sekarang ini jadi biang keladinya. Jadi gini, budaya kerja kita tuh dibangun di atas sebuah mitos. Mitos tentang pekerja ideal. Bayangin deh, sosok yang selalu siap sedia 24/7, nggak punya urusan pribadi, nggak ada gangguan. Ini tuh gambaran ideal yang kuno banget. Padahal kenyataannya gimana? Mayoritas pekerja kita, tepatnya 73%, itu punya tanggung jawab ngurusin keluarga. Akhirnya mereka dipaksa pilih antara karir atau keluarga. Sebuah pilihan yang mustahil kan? Masalah ini makin parah dengan adanya fenomena yang namanya workism. Ini tuh keyakinan kalau harga diri kita sebagai manusia itu diukur dari seberapa produktif kita di tempat kerja. Jadi kerja bukan lagi cuma buat cari duit, tapi jadi pusat identitas kita. Buat banyak orang, ini bukan lagi soal pilihan buat cari makna hidup, tapi jadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena didorong rasa takut nggak bisa bertahan. Kutipan dari sosiolog Adia Harvey Wingfield ini benar-benar ngena banget kan? Intinya, kita semua kan butuh kerja buat hidup. Tapi pertanyaannya, apa harus sampai ngorbanin kesehatan fisik dan mental kita? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pendorong utama buat kita nyari sistem yang lebih baik. Dan bagian yang paling bikin miris dari sistem ini adalah ketidakadilannya. Coba dilihat soal dukungan kayak cuti berbayar. Grafik ini nunjukin banget kesenjangannya. Cuma 6% pekerja dengan gaji paling rendah yang dapat akses cuti berbayar. Bandingin sama 43% pekerja dengan gaji tertinggi. Kelihatan kan? Sistem ini justru paling berat ngehukum mereka yang posisinya paling rentan. Oke, kita udah lihat ya gimana sistem ini jadi masalah utamanya. Tapi jangan pesimis dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan penuh harapan. Solusi-solusinya. Kita bakal lihat gimana cara kita bisa ngebenerin sistem yang rusak ini dan gimana perubahan itu udah mulai terjadi. Ternyata ada 3 jalur utama nih buat menuju kerja yang lebih baik. Pertama, dari perusahaannya sendiri yang ngubah cara kerja mereka. Kedua, dari para pekerjanya yang bersatu dan memperjuangkan hak-haknya. Dan ketiga, dari pemerintah lewat perubahan kebijakan. Yuk, kita bedah satu persatu. Salah satu ide yang paling radikal dan menarik banget itu adalah Minggu kerja 4 hari. Tapi ini bukan berarti kerja lebih malas ya, tapi justru kerja lebih cerdas. Idenya tuh buat ngedobrak pemikiran lama yang bilang kalau makin banyak jam kerja hasilnya makin bagus. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, ini kutipan dari Andrew Barnes, seorang CEO yang awalnya juga ragu tapi nekat nyobain. Dan hasilnya? Dia kaget sendiri. Ternyata produktivitasnya bukan cuma stabil, tapi seringnya malah meningkat. Loh, kok bisa? Ternyata karena waktunya lebih mepet, timnya jadi dipaksa buat lebih fokus, motong rapat-rapatnya nggak penting dan jadi lebih inovatif. Perubahan itu nggak selalu datang dari bos atau CEO loh, justru seringkali datangnya dari bawah, dari para pekerjanya sendiri. Contohnya gerakan Fair Work Week. Mereka ini berjuang melawan jadwal kerja on-call yang nggak bisa ditebak. Bayangin aja, nunggu ditelepon buat kerja, gimana mau ngerencanain hidup? Mereka nuntut jam kerja yang stabil dan jelas, biar bisa ngatur hidup, ngurus anak, atau mungkin lanjut sekolah. Dan ini contoh yang luar biasa kuat soal perubahan kebijakan. Berawal dari kisah tragis Dr. Lorna Breen, seorang dokter UGD yang meninggal karena bunuh diri setelah kerja non-stop di garis depan pandemi. Kisahnya ini jadi pemicu, dan luar biasanya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, duka keluarganya itu berhasil diubah jadi aksi nyata. Sebuah undang-undang buat ngatasin masalah burnout di kalangan tenaga kesehatan, langsung ke akarnya, secara sistemik. Solusi-solusi tadi keren banget dan sangat menjanjikan kan?
Tapi, gimana kalau kita berpikir lebih besar lagi? Gimana kalau kita nggak cuma nambal yang bolong, tapi kita coba bayangin ulang dari nol apa sih arti kerja itu sendiri? Jadi, bukan cuma benerin masalah, tapi kita bangun sesuatu yang benar-benar baru dan lebih baik. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental. Oke, kita nggak mau stres, kita nggak mau jam kerja panjang, tapi apa sih yang sebetulnya kita cari? Apa sih definisi sebuah pekerjaan yang baik di zaman sekarang? Ternyata, dari banyak penelitian, pekerjaan yang baik itu berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, itu makna. Kita perlu ngerasa kalau apa yang kita kerjain itu ada artinya. Kedua, keadilan. Kita harus merasa dihargai dan diperlakukan adil. Dan yang ketiga, kerjasama. Karena ya kita ini kan makhluk sosial, kita butuh kerja bareng-bareng buat mencapai sesuatu yang lebih besar. Nah, untuk bisa ngebangun pekerjaan yang baik kayak gitu, kita harus mengubah cara pandang kita soal pekerja. Ada teori X yang jadul yang nganggapnya orang itu pada dasarnya males, cuma gerak kalau diiming-imingi duit atau diancam hukuman. Hasilnya, pengawasan ketat. Tapi ada teori Y yang lebih modern. Teori ini percaya kalau orang itu sebetulnya pengen kok kerja dengan baik, motivasi mereka itu tujuan dan rasa hormat. Hasilnya, kepercayaan dan kebebasan buat berkarya. Oke, prinsip-prinsip tadi jelas bisa ngubah satu kantor atau satu perusahaan. Tapi, gimana kalau kita coba terapin ini di skala yang jauh lebih besar? Skala satu negara, bahkan seluruh ekonomi kita. Disitulah kita benar-benar bisa mendefinisikan ulang apa itu sukses. Dan muncullah sebuah ide besar, ekonomi kesejahteraan. Ini udah mulai dirintis di tempat-tempat kayak Skotlandia. Konsep ini pada dasarnya nantang obsesi kita sama yang namanya PDB atau GDP. Gimana kalau kita mulai ngukur keberhasilan sebuah negara dari hal-hal yang beneran penting, kayak kesehatan warganya, tingkat kebahagiaan mereka, dan kesetaraan di antara mereka. Kalau mau bangun ekonomi kayak gitu, artinya kita harus jujur sama diri sendiri dan nanya apa sih yang sebenarnya paling berharga buat kita. Ini butuh pergeseran nilai yang fundamental banget. Dan semuanya dimulai dari satu hal, bagaimana kita menghargai kepedulian. Kutipan dari Stewart Curry ini, jujur, nusuk banget. Ini nunjukin banget prioritas kita yang sering kali salah tempat. Kita bisa keluarin duit triliunan buat perang, tapi giliran buat layanan kesehatan, penitipan anak, atau ngurus orang tua, alasannya selalu gak ada uang. Padahal, ini nunjukin kalau mendanai dunia yang lebih baik itu bukan soal sumber daya yang kurang, tapi soal pilihan. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Pada akhirnya, perdebatan soal kerja berlebihan ini bukan cuma soal jam kerja atau gaji. Ini soal nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Kita punya ilmunya, kita punya teknologinya, kita punya sumber dayanya buat menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi apakah kita mau?